Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Insyaallah hari ini hari pertama anak-anakku sekalian kelas 12, materi pertama melalui GCR. Ini adalah video pelengkap dari materi PDF yang sudah ada di GCR untuk pertemuan pertama. Alhamdulillah di kelas 12 diingatkan ya, di SMA terutama ada dua macam pelajaran matematika, yaitu matematika wajib dan matematika peminatan. Yang mulai kita bahas secara online ini adalah matematika wajib, yang kita mulai babnya dari bab yang tertera di sini, yaitu bab geometri ruang ya. Insyaallah akan kita bahas secara mendetail ke depan. Kita langsung masuk materi, mengingat pelajaran mungkin di SD atau di SMP bahwa kita mengenal ada beberapa benda ruang ya. Mungkin kalian lebih sering mendengar istilah tiga dimensi begitu ya, 3D, tiga dimensi. Oke. Contohnya yang kita mulai di sini mungkin sudah kenal apa ini? Ya, ini ya, kubus. Kubus itu secara definisi adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi, ada catatannya, yang kongruen. Oke, kita bahas dulu kongruen. Di SMP kelas 9 ada. Kongruen itu adalah bentuknya harus sama, kemudian juga ukurannya juga harus sama. Jadi benar-benar bentuk dan ukurannya sama, karena ada juga bangun yang mungkin bentuknya sama tapi ukuran berbeda. Oke, kita beri contoh misal begini. Saya punya katakanlah misal persegi gitu ya, kecil begini. Kemudian ada juga persegi yang lain gitu. Oke. Ini bentuknya sama, antara dua ini bentuknya sama, tapi ukuran berbeda. Maka kalau bentuk sama tapi ukuran berbeda itu namanya apa? Sebangun ya. Oke. Kita balik ke sini ke ke definisi unsur-unsur dari kubus. Bahwa kubus itu pertama dia punya 12 buah rusuk. Mana rusuk? Ya ini. AB, BC gitu ya. Kemudian ada apa? Ini ya, CG dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut bidang sisi, 6 buah. Mana bidang sisi? Sebelah kanannya ya ini, misal apa? Ada ini contohnya bidang sisi sebelah kanan BCGH, BCGF, dan seterusnya juga. Sebelah kirinya ada ADHE, ada ABCD, sehingga semua bidang sisinya total ada 6. Kemudian ada yang lain apa? Titik sudut. Titik sudut misalkan apa? Ya ini titik sudut A gitu ya. Atau B atau C, D, E, F dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan poin berikutnya adalah diagonal. Diagonal sisi. Oke. Mana diagonal sisi? Contohnya ini. Misalkan saya gambarkan di sini adalah ED, atau di atas misalnya EG. Itu contoh diagonal sisi. Atau selanjutnya apa? Diagonal ruang. Oke. Saya hapus dulu. Biar bersih. Oke.
Diagonal ruang yang katanya ada 4. Mana 4 itu? Kita buat melintang di tengah ruangan. AG nyebrang ke situ. Contohnya lagi HB misal ke sini. Katanya ada 4. Siapa lagi? EC misal. Dan satu lagi. Ya, siapa yang tahu? Yang belum? DF atau FD. Dan keempat, diagonal ruang ini akan berpotongan di satu titik yang menjadi pusat kubus tersebut. Itu ya. Dan ada yang belum dibahas, yaitu poin nomor 6 apa? Bidang diagonal. Oke, siap dulu. Bidang diagonal pastinya berupa bidang, bukan berupa garis atau ruas garis ya. Katanya ada 6 bidang diagonal. Kita ambil satu. Contohnya yang saya ambil misalkan adalah bidang diagonal ini. AC, kemudian GE. Bidangnya ini yang di tengah, warna kuning ya. Di tengah dia berada di dalam kubus ini. Inilah contoh bidang diagonal. Insyaallah sudah paham ya. Karena ini sudah belajar di SMP, ada SD mungkin sebagian sudah dibahas juga. Nah, berikutnya adalah rumus-rumus yang mungkin pun sudah kalian ketahui. Bahwa volume atau isi itu rumusnya adalah R pangkat 3. Kemudian luas adalah 6 kali R kuadrat, 6 kali luas sisinya ya. Panjang diagonal sisi, mana tadi diagonal sisi contohnya? Ya, bisa BC, bisa BG gitu ya. FC itu adalah R akar 2. Panjang dengan ruang contoh tadi siapa? Adalah EC gitu ya, atau AG itu R akar 3. Dan luas bidang diagonal maksudnya ini contohnya ACGE ini ruasnya adalah R kuadrat, jari-jari kuadrat, maaf, R itu maksudnya sisi ya. Sisi kuadratnya dikalikan akar 2. Oke. Cukup dulu, syukran. Oke, kita lanjut. Ini contoh berikutnya dari kubus tadi. Silakan dilihat di nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Pertanyaannya, tentukanlah A. Panjang diagonal bidang. Dia bertanya panjang diagonal. Kemudian B. Panjang diagonal ruang. Kemudian C. Luas bidang diagonal. Kemudian E. Volume kubus. Dan yang terakhir E. Luas permukaan kubus. Oke. Kita bahas satu-satu. Pertanyaan A bahwa panjang diagonal bidang. Mana diagonal bidang? Ada berapa? Tadi sudah diterangkan di depan ya. Ada 12. Di kubus ini panjang sisinya 5 cm. Atau R, ini adalah R-nya sisinya. Ada buku melambangkan dengan S. Kita di sini melambangkan dengan R. Oke. Maka kita gambarkan dulu mana itu disebut sebagai diagonal bidang. Oke, kita beri contoh ya. Ini misalkan ini. EB gitu. Ini diagonal bidangnya. Kalau kita perhatikan segitiga ini, segitiga ABE, maka kita ketahui AB-nya 5, EA-nya 5, maka EB bisa dicari dengan Pitagoras atau cukup dengan rumus ini, hafalan. R akar 2, sisi akar 2, maka jawabannya adalah 5 akar 2. Itu untuk diagonal bidang. Kemudian kalau kita pindah ke pertanyaan B yang bertanya tentang diagonal ruang, ini B, maka mana diagonal ruang? Sebuah diagonal yang melintang di tengah-tengah kubus ya. Ini contohnya EC.
maka bisa dicari dengan menggunakan segitiga AEC, segitiga yang merah ini. Ya. AE-nya 5, sedangkan AC-nya tadi adalah diagonal bidang, sudah dihitung 5 akar 2, maka kalau dihitung nanti ketemunya pakai rumus R akar 3, artinya 5 akar 3. Akhirnya jadi hafalan. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah tentang luas bidang diagonal. Oke, tadi sudah diberikan rumusnya, tapi kita bisa hitung juga secara manual. Kalau kita beri contoh bidang diagonalnya, misalkan ini. Oke, saya gambar dulu. Nah, ACGE dengan panjang AE 5 akar 2 untuk AC-nya, maka bentuk ini adalah persegi panjang. Panjang kali lebar. Hasilnya nanti pasti R akar 2, R pangkat 2 dikali akar 2. 25 akar 2. Adapun volume tinggal dipakai R pangkat 3, maka jawabannya adalah 5 pangkat 3 alias 125. Luas permukaan adalah 6 kali dari luas sisinya. 6 kali R kuadrat. 6 kali 5 pangkat 2. Maka kita peroleh berapa? 150 cm kuadrat. Itu untuk contoh soal yang pertama tentang kubus. Kita lanjut contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan ukuran diagonal 5 akar 6, diagonal ruang ya, diagonal ruang 5 akar 6 cm. Tentukan volume kubus. Maka yang kita ingat ini bahwa diagonal ruang DR istilahnya adalah panjang sisi. Tadi saya ketandung pakai lambang R ya, akar 3 gitu. Dan ternyata nilainya itu sama dengan siapa sekarang? 5 akar 6 seperti ini. Maka R, kalau kita ambil ini saja, R sama dengan 5 akar 6 per akar 3. Akar 6 dibagi akar 3 maka sama dengan akar 2. Jawabannya 5 akar 2 ini untuk sisinya, panjang sisi kubus tersebut. Soal bertanya volume. Gitu. Maka panjang volume adalah, besar volumenya adalah V sama dengan sisi pangkat 3 ya. 3-nya kurang jelas, saya hapus dulu. Sisi pangkat 3. Maka sama dengan 5 akar 2 berpangkat 3. Oke. Maka dapatnya adalah 250 akar 2. Itu contoh yang kedua. Ya. Ana anggap kubus sudah selesai ya, diwakili oleh dua contoh tadi. Sekarang kita pindah ke bangun ruang yang kedua, dan insya Allah pun antuna juga sudah familiar, yaitu apa? Balok. Ya. Contoh gambarnya ini. Bangun ruang dibatasi oleh 6 buah juga. Bentuknya persegi panjang bidangnya yang sepasang kongruen. Oke. Mana pasangannya? Maksudnya sisi kiri contohnya ADEHE ini sisi kiri dia pasti kongruen dengan sisi kanan kan gitu ya. Atau yang lain misal yang depan dengan yang belakang, misalkan depannya adalah ini, misalkan sisi paling depan ini siapa namanya? Nih, B F E, dia nanti kongruen dengan yang belakang. Siapa nih? Yang belakang sana. DCGH ya. Kalau kita lihat sifat-sifatnya juga, maka hampir sama ya. Rusuknya ada 12 walaupun ukurannya berbeda-beda ya. Bidang sisinya ada 6 buah, titik sudutnya ada 8.
kemudian diagonal sisinya 12 buah, diagonal ruangnya 4 buah, dan bidang diagonalnya 6 buah, walaupun ukurannya tidak sama seperti di sebuah kubus. Untuk rumus-rumus, Anda jelaskan dengan cepat ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan itu maksudnya sisi atas ditambah bawahnya, ditambah depan, ditambah belakang, dan ditambah kiri kanan. Maka inilah jadi rumus sederhananya, kalau boleh dikatakan sederhana. Luasnya adalah 2 kali dalam kurung panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi dijumlahkan kalikan 2. Sedangkan panjang diagonal ruangnya, masih ingat panjang diagonal ruang? Menggunakan Pythagoras gabungan. Saya hapus dulu ini. Diagonal ruang itu apa? Adalah diagonal yang melintang di tengah-tengah bangun ruang. Kalau kita boleh contoh tadi adalah kita ambil AG gini ya. Kalau ini panjang, ini lebar, ini tinggi, maka rumusnya adalah akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Itu untuk materinya. Oke. Kita pindah ke contoh ya. Contoh nomor 3, tapi bagian balok maksudnya. Antunya lihat ada sebuah balok, langsung diberitahu dia adalah balok ABCDEFGH. Kemudian ukuran rusuknya ada 5 AB-nya, AD-nya 4, dan AE-nya 3. Ya, kalau boleh disebutkan ini anggap panjang ya. Ini lebar dan ini tinggi. Maka kita gambarkan di sini. AB-nya 5, AD-nya 4, sedangkan AE-nya 3. Oke. Terus bertanya 5 ya, volume, luas, kemudian panjang diagonal BG, panjang diagonal ruang, dan panjang luas bidang diagonal BDHF. Oke. Kita lihat pembahasannya. Tentunya kalau volume gampang, panjang kali lebar kali tinggi, sudah ada semua ya, 5 kali 4 kali 3, 30. Luas permukaan juga sudah ada, 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya. Dapatlah tadi itu 94. Panjang diagonal BG, masih ingat gambar tadi mungkin ya. BG, maka dia pakai Pythagoras, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat 25 diakarkan 5. Kemudian panjang diagonal ruang, langsung saja PLT-nya karena sudah ada di soal ya, 4543. Maka 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat ternyata 50, diakarkan jadi 5 akar 2. Dan terakhir luas permukaan diagonal BDHF, BD-nya dihitung dulu, DH-nya 3, maka dapatnya 3 akar 41. Oke, perlu kita gambarkan pembahasannya. Oke, saya gambarkan ulang ya. Ada balok, mohon maaf karena ini susah gambarnya rapi di sini, dan saya memang secara kemampuan gambar tidak terlalu rapi sebenarnya, tapi minimal mewakili lah ya apa yang kita butuhkan. Di sini A, di sini B, C, D, di sini E, F, G, dan H. Contohnya apa? Ketika soal yang C ya, bertanya berpanjang diagonal BG. Begitu kan di sini. Ini BG. Sedangkan tadi diketahui ukurannya ini 5, ini 4, ini 3. Maka ya mencari BG cukup dengan Pythagoras. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat ini. 4 kuadrat, 3 kuadrat. Dapatnya 25, diakarkan 5. Atau ketika mencari panjang, mencari luas ini, kita lihat luas bidang BDHF. BDHF kan di mana posisinya? Coba kita cari, ini BDHF nih. BDHF adalah bidang diagonal di tengah yang warna biru ini. Nah, oke. Kita ketahui siapa? Oh, FB-nya atau tingginya atau di sini dianggap lebar, kalau dia sebab segi panjang udah ketahui berapa ini? Ini 3. Tapi BD-nya dihitung dulu. Ini 5,
ini 4, maka ketemunya berapa nanti? Tinggal dihitung ya. Dicari dulu BD. BD sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 25 tambah 16 dapatnya 41. Karena ini muncul di sini 41 akarnya, dikalikan dengan siapa? Tingginya. Di sini diambil tingginya siapa? DH ini ya. Ternyata 3, masukkan, dapatlah jawaban akhirnya 3 akar 41. Itu untuk contoh balok ya. Kita masuk ke bangun ruang yang ketiga, yaitu prisma. Prisma yang saya tampilkan di sini adalah contoh adalah prisma segitiga, dikarenakan dia memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga. Dalam definisi adalah prisma adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan kongruen, dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, rumus permukaan pada prisma, maka dia menggabungkan semua sisinya. Maksudnya ini dalam sebuah prisma segitiga ada berapa sisi? Pertama, dia punya alas, ini yang merah, sama tutupnya yang atas. Maka tambahkanlah untuk luas 2 kali alasnya. Kemudian selimutnya, yang kiri, yang kanan, yang kiri dan yang belakang ini kan gitu ya, 3 sisi, disebutnya selimut. Maka cukup dengan alasnya, misalkan ini panjangnya A, ini B, dan ini C, maka keliling alasnya artinya A tambah B dan tambah C, kalikan dengan tingginya ini. Maka rumus umumnya untuk luas permukaan apa? Luas alas 2 kali, karena pasti alas dan tutupnya sama gitu ya, ditambah keliling tadi kali tinggi. Oke. Adapun volume cukup luas alas kali tinggi. Kebetulan di sini alasnya adalah bentuknya segitiga gitu ya. Segitiga. Kalau bentuknya segi 4, maka cari dengan rumus luas segi 4. Langsung ke contoh ya. Kita sebutnya contoh kelima, tapi ini khusus membahas contoh tentang prisma. Diketahui prisma teratur segitiga ABCDEF seperti ini bentuknya, dengan ukuran alas 4 cm dan rusut tegaknya 5 akar 3. Tentukanlah volume prisma, permukaan prisma, panjang diagonal bidang AF. Oke. Kita garis dulu. Maka kalau ini dengan prismanya, kita ketahui tadi apa? Bahwa sisinya itu teratur, maka sama semua. Kalau AB 4, BC juga 4, kemudian AC juga 4 kan gitu. FC juga 4, karena semuanya teratur. Maka ketika mencari luas volume prisma, kita tingginya tadi bukan 4 ya, saya salah, saya balik ke sini, tidak bisa ya. Oke, saya hapus dulu, tingginya bukan 4. Saya konsentrasi dulu ke alas ya. Alasnya adalah segitiga sama sisi, artinya setiap sudutnya 60 derajat, baik di sudut B, A, atau C. Maka kita pakai rumus untuk mencari alasnya, luas alasnya, kita pakai rumus luas segitiga. Apa luas segitiga yang seperti ini? Salah satunya apa? Sisi kali sisi, misal A kali B, dikali sin sudut alfa yang diapit. Jadi kalau AC punya segitiga seperti ini, ya, di sini ada A, di sini ada B, di antaranya ada sudut alfa, maka mencari luasnya cukup dengan rumus ini. Luas alas segitiga adalah A kali B kali sin alfa. Kita lihat ini. Saya lupa setengahnya, mohon maaf. Setengah AB kali sin alfa. Kita lihat ini, maka luas ABC kita cari. Misal kita ambil sudut B ya. Sisi kiri kanannya 4, maka setengah kali 4 kali 4 kali sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3, kalikan 2 dengan 2 coret 4, maka tinggal 4 akar 3.
Maka volume tinggal masukkan ini 4 akar 3 tadi dikalikan tingginya. Nah, tingginya itu kan 5 akar 3 tadi di soal ya. Oke, tulis 5 akar 3. Akar 3 kali akar 3 9. 9 kali 2 9 kali berapa? Maaf, akar 3 adalah akar 9 alias 3. 3 kali 20 sama dengan 60. Maka volumenya adalah ini pangkat 3 mestinya ya, bukan pangkat 2. 60 cm pangkat 3. Itu soal yang A. Soal B, bertanya luas permukaan, maka langsung karena sudah diketahui semua unsurnya. 2 kali alasnya, gitu ya, luas alasnya tadi ketemu 4 akar 3, kalikan 2. Kelilingnya, semuanya 4, 4, 4, kali tingginya 5 akar 3, setelah dihitung dapatnya 68 akar 3. Panjang diagonal bidang AF. Masih ingat posisinya? Oke, dia cukup dengan Pitagoras saja. AC kuadrat CF kuadrat. Perlu saya gambarkan? Oke, saya gambar ulang ya. Apakah saya bisa gambar limas di sini? Kalau enggak, ya gagal. Jadi gambar deh ya. Oke. A, B, C, D, E, F. Soal minta apa? Diagonal bidang AF yang ini. Gitu ya, ini kan ketahui ini panjangnya 4 kan, ini CF 5 akar 3. Jadi kalau kita pandang atau fokus pada segitiga ACF, Pitagoras pakainya 4 kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat tambah 5 akar 3 kuadrat. 16 tambah 75 sama dengan 91, tidak bisa diakarkan, maka langsung jawab saja. Panjang AF atau diagonal bidangnya adalah 91. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke bagian terakhir untuk bangun ruang di pertemuan pertama, yaitu kita membahas masalah limas ya. Apa beda dengan prisma? Ya, kalau limas ada ciri khasnya ini, lancip dia. Alasnya bisa berganti-ganti. Kebetulan di sini kita tampilkan ada limas segi 4, alasnya segi 4, bisa diberi nama A, B, C, D itu alasnya, sedangkan puncaknya misalkan T gitu ya. Limas adalah suatu bangun yang dibatasi oleh segitiga-segitiga yang bertemu pada satu titik atas dan alas suatu segi banyak. Oke, artinya segi banyak boleh, segitiga boleh, segi 4 boleh, segi 5 boleh, dan seterusnya. Suatu limas dikatakan teratur jika bidang alasnya berupa segi N beraturan. Ini contohnya beraturan. Kita anggap apa? AB panjangnya sama dengan BC, sama dengan DC, sama dengan AD alias persegi beraturan. Jikalau segitiga, maka pilihnya alas juga segitiga beraturan gitu. Misalkan segitiga PQR gitu ya. PQ-nya sama dengan PR sama dengan PQ ini. Jadi maka dia menjadi limas beraturan gitu. Proyeksi puncak pada bidang berhimpit dengan pusat lingkaran luar bidang alasnya. Jadi ini kalau dibayangkan dari atas, misalkan ada cahaya tegak lurus ya ke bawah, maka bayangan T ini akan jatuh pas di tengah porosnya gitu. Persilangan antara diagonal bidang AC dan DB. Disinilah proyeksi alias bayangannya. Rumus luas permukaan, maka gabungkan semuanya. Apa luas alasnya? Kebetulan di sini bentuknya segitiga 4 ABCD. Luas segitiga dindingnya ada berapa? Misalnya ada 4 di sini. ABT, kemudian BCT, CDT, dan ADT ya. Itu luas permukaan. Adapun volume adalah luas alasnya, luas segi 4 kali tingginya. Tinggi bukan ini ya, bukan yang miring ini. Jadi jangan berpersepsi nanti ngira mana tinggi ya. Takutnya banyak yang ngira, oh Ustaz, tinggi itu ini, maaf. Tinggi itu ini Ustaz, tinggi AT, bukan. Itu bukan tinggi. Tingginya di sini adalah yang tegak lurus dengan alas nih. Siapa ini? Misal diberi nama pusatnya itu apa? O ya. TO. Itulah tinggi. Luas alas kali tinggi. Jangan lupa depannya tambahkan 1/3 ya. Insyaallah.
Oke, kita lihat contoh untuk limas ya. Eh, diketahui limas TABCD, ada gambar samping ini, segi 4, rusuk AB 8, 8 ini, kemudian AD 6, AT-nya 9. AT itu yang miring ini ya, bukan TP. Kalau TP tegak lurus. Tanya berapa tinggi limas? Oh, tinggi limas siapa tinggi limas? Ada yang tahu berapa tinggi limas mana? Belum tahu. Oke. TP belum ada ya. Maka kita cari dulu pertama. Kita kita butuh diagonal alasnya. Contoh yang diambil di sini, kita ambilnya adalah AC gitu ya, ini AC. AC karena segitiga ABC adalah siku-siku, maka AC bisa dicari dengan Pitagoras 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Seperti ini, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat 100, akan 10. Oh, ternyata AC itu 10. Maka AP ya. Ini AP. Kita bisa hitung setengah dari 10 adalah 5. Oke. Maka sekarang konsentrasi kita kemana? Kita konsentrasi ke segitiga ini. Segitiga APT. Siku-siku juga. AT-nya 9, AP-nya 5. Ya. Maka PT alias tinggi yang kita cari ini bisa hitung pakai Pitagoras. PT kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurang AP kuadrat. 9 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan 56. Maka ketemulah tinggi TP itu sama dengan berapa? Akar dari 56 alias 2 akar 14. Ketika ketika tinggi 5 sudah ketemu, maka kita bisa mencari volume. Karena volume adalah luas alas dikalikan tinggi. Tinggi tadi udah ketemu nih, masukkan ke sini ya. Sepertiganya jangan lupa, sepertiga luas alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Panjang kali lebar. 8 kali 6. Tingginya baru ketemu tadi 2 akar 14. Sepertiga depannya, maka ketemulah volumenya adalah 32 akar 14. Pertanyaan yang C bertanya tentang luas ABT. Kalau tadi masih ingat gambar limasnya ya. Asli gambar limasnya seperti ini. ABT itu ada di depan sini. ABT ya, sisi segitiga tegak yang paling depan. Yang ini nih. Nah, ini ABT-nya. Sedangkan AB-nya sudah tahu berapa? 8 gitu ya. AT-nya sudah tahu berapa tadi? 9. Maka kita tambahkan huruf tambahan, misalkan kita potong di tengah di sini, di tengah-tengah sampai pas di tengah, diberi nama Ki. Maka Aki adalah setengah AB, di sini 4, di kiri 4 ya, dan dia siku-siku. Jadilah seperti segitiga ini. Ya. Maka kita bisa mencari siapa? Kita bisa mencari TQ sebagai tinggi segitiga ABT. 9 ada 4, Pitagoras pakai karena ini siku-siku di sini. 9 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 65. Maka TQ-nya ketemu. Maka segitiga ini itu dengan apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AB 8, TQ-nya tadi itu 6 akar 65. Maka dapatnya berapa? Dapatnya adalah setengah kali 8 kali akar 65, 4 akar 65 cm kuadrat. Demikian untuk pertemuan pertama, mungkin agak panjang menjabarkan. Insya Allah bisa lebih dipahami karena ini masih mengulang pelajaran SMP, belum mendalam sampai masalah tata letak garis, titik, dan jarak ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya offline di Albina. Syukran, jazakumullah khairan, walhamdulillahirabbil alamin.